Setiap manusia tentu memiliki permasalahan, termasuk bila Anda seorang sales leader atau seorang sales sekalipun, terkadang Anda memiliki banyak permasalahan dan Anda bingung bagaimana mencari solusinya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memecahkan masalah dengan menggunakan teknik 6 Thinking Hats, 6 topi berpikir. Apa itu 6 topi berpikir? Yuk kita simak bersama-sama penjelasannya langsung. Apa itu 6 Thinking Hats? Six Thinking Hat adalah sebuah konsep yang dikemukakan oleh Edward de Bono. Ini sebuah metode berpikir yang diperkenalkan oleh Edward de Bono. Ini sangat bagus sekali untuk membantu Anda mengambil keputusan dengan tepat menggunakan beberapa pendekatan perspektif atau sudut pandang berbeda. Nah, sudut pandang ini diwakili oleh 6 topi yang berbeda-beda warna. Mari kita lihat penjelasannya. Ada 6 warna topi. Yang pertama adalah topi warna putih. Ini adalah fakta dan informasi. Jadi ketika Anda mau mengambil keputusan, maka Anda harus membutuhkan data, informasi untuk mendukung Anda agar Anda bisa mengambil keputusan yang tepat. Mana datanya? Mana informasi-informasinya? Harus dipersiapkan dengan baik. Yang kedua adalah topi emosi atau intuisi. Jadi orang menggunakan topi ini ketika Anda, oke, kita sekarang menggunakan topi warna merah. Jadi kita gunakan feeling kita, oh khawatir nih, feeling saya seperti ini. Rasanya seperti ini, boleh digunakan. Kenapa? Karena feeling ini juga penting digunakan untuk mengambil keputusan. Walaupun tidak berarti feeling yang kita alami langsung jadi keputusan. Tidak ya. Tapi feeling ini penting untuk membantu kita dalam berpikir. Selanjutnya ada topi warna apa? Kuning. Topi warna kuning adalah topi yang optimis dan positif. Jadi ketika Anda melakukan suatu berpikir ini gimana? Oke, lihat dari si positif. Jadi ketika kita menggunakan topi warna kuning, kita coba melihat dari si yang positif. Oke, musuhnya bagus, bakal seperti ini, seperti ini. Warna kuning. Dan topi yang keempat adalah topi warna apa? Hitam. Ketika kita memikirkan suatu, jangan hanya si positifnya, tapi juga siapa? Negatifnya. Oh, kalau ini bagaimana? Kalau kendala seperti ini bagaimana? Jadi ini membayangkan sisi buruk dari keputusan kita ambil. Sehingga membuat kita sadar, oh iya ya, sisi buruknya seperti ini. Ya, sisi kuning adalah positifnya, hitam adalah negatifnya. Setelah itu, untuk mengambil suatu keputusan, ketika berpikir Anda juga butuh topi warna hijau. Kenapa? Karena topi warna hijau ini adalah tentang kreativitas. Bagaimana Anda menemukan satu ide-ide baru dalam menghadapi permasalahan. Dan terakhir adalah topi warna biru. Biru ini adalah fasilitator. Jadi ketika Anda mengambil keputusan bersama, ada seorang yang menggunakan topi warna biru, orang tersebut akan jadi fasilitator, memfasilitasi diskusi dalam menggunakan teknik 6 Thinking Hat ini. Ya, saya akan jelaskan lebih detail. Di sini topi putih, jadi intinya adalah itu netral, objektif. Bicara tentang apa? Fakta, angka, informasi. Persiapkan datanya dengan baik, informasi yang mendukung, supaya keputusan bisa diambil dengan lebih maksimal. Topi warna merah, ini perasaan, firasat, emosi. Bagaimana feeling Anda ketika mau milih? Feeling gue sih kayaknya jelek, kayak nggak bagus. Nah, ini penting, perlu dikemukakan. Ya, perlu dikemukakan ketika Anda melakukan pemecahan permasalahan dengan menggunakan 6 Thinking Hat ini. Topi hitam, ini kehati-hatian, kecurigaan, fokus pada resiko dan masalah. Apa masalah potensi yang ada timbul di dalamnya setelah kalau kita mengambil keputusan ini? Ya, kehati-hatian, topi hitam. Dan ada topi kuning, ini positif, optimis. Apa manfaatnya? Oh, kira-kira peluangnya apa ya? Oh, musuhnya sih bakal bagus. Kenapa? Karena begini-begini. Maka tadi topi putih ada korelasinya ya. Dan selanjutnya topi hijau, ini kreativitas, ide-ide, alternatif apa yang bisa kita lakukan ya? Berikan saya ide dan alternatif baru untuk memecahkan permasalahan ini. Dan topi biru ini adalah fasilitator yang akan memfokuskan permasalahan dan kontrol prosesnya ketika Anda mengambil keputusan. Jadi, strategi dan program 6 Thinking Hats ini, setelah Anda memahami apa itu 6 topi berpikir, maka Anda bisa membuat berbagai kerangka berpikir. Urutannya biasa dimulai dari topi biru dulu, ya, kemudian topi-topi selanjutnya. Perhatikan baik-baik, untuk topi merah ada baiknya digunakan sedikit saja. Ya, apabila untuk permasalahan yang masih baru. Tapi bagi mereka yang telah berpengalaman di bidang tertentu, bisa jadi topi merah akan cukup besar. Kenapa? Karena ini feeling, perasaan. Jadi semakin seorang punya experience yang banyak, topi merah ini penting. Tapi kalau yang baru, ini jangan digunakan terlalu banyak ya. Jadi teman-teman sekalian, ini berikut adalah beberapa contoh proses berpikir dengan menggunakan rangkaian 6 topi berpikir. Kalau misalnya ide-ide, Anda bisa mulai dengan warna biru dulu, putih, hijau, baru biru. Anda bisa lihat kalau misalnya alternatif, atau mencari solusi, atau mencari feedback, strategic planning. Sekarang kalau Anda mau buat strategic planning, Anda bisa dengan biru, kuning, ya optimis itu negatif dilihat,
terus putih jangan lupa data-datanya. Oke, terus kita coba lihat proses lagi, biru itu adalah proses, dirangkai ulang lagi. Oke, kita lihat ide-ide apa yang bisa kita lakukan, dan baru balik ke biru lagi. Ya, ini proses improvement juga bisa, solving problem juga bisa. Performance review pun bisa dilakukan dengan menggunakan 6 thinking hats. Jadi teman-teman sekalian, berikut contoh implementasi dari metode Edward de Bono 6 thinking hat ini dalam sebuah meeting. Jadi pertama, blue hat dulu. Agendanya apa? Terus, bagaimana perasaan Anda, feeling Anda, red hat. Kemudian data-data, putih. Oke, apa yang sudah berjalan baik dan optimis, yellow. Kemudian oke, masalah-masalah yang timbul, black. Lalu ide-ide. Ide-idenya seperti apa? Green. Lalu bagaimana perasaan Anda setelah melihat ini semua? Oke, kelihatannya nggak bagus atau apa, Anda bisa sampaikan. Dan terakhir, oke, solusi seperti ini. Ini contoh ketika Anda meeting menggunakan 6 thinking hats. Dan saya akan berikan juga contoh studi kasus supaya teman-teman punya pemahaman yang utuh tentang metode 6 topi berpikir ini. Jadi ada seorang direktur di sebuah perusahaan, bingung, harus bangun gedung terbaru, rancangan seperti apa yang dipakai. Ekonomi, ya oke lah, masih baik. Ya, penyediaan ruang semakin banyak, sehingga ketersediaan ruang kantor juga semakin sedikit. Lalu oke, kalau gitu kita merapat yuk perencanaan dengan menggunakan 6 thinking hat. Apa yang dilakukan? Direktur minta para manajer, oke kita sekarang pakai topi putih dulu. Lihat permasalahannya, data-datanya gimana yang ada. Oke, diberikan, dianalisa dan sudah punya seperti apa. Oke, proyeksi pemerintah seperti ini, pertumbuhan ekonomi seperti ini. Itu adalah topi putih. Topi putih. Nah, kemudian setelah data ada, kita gunakan topi merah. Oke, feelingnya gimana nih? Dengan kondisi seperti ini. Ya, ada kerasa khawatir sih ya, akan kurang baik tidak bertahan. Sampaikan feeling Anda, ya, topi merah. Di sini diskusi, mereka menyampaikan feeling mereka seperti apa, lalu mereka menggunakan topi hitam. Wah, kalau meleset bagaimana ya? Kalau kosong gimana? Kalau ini gimana? Mereka menjelaskan, ya, analisa sisi pesimis seperti apa. Kemudian gunakan topi kuning. Oke, oh ya, musim bisa bertahan ya, karena seperti ini, sisi optimis. Selanjutnya gunakan topi hijau. Oke, apakah ada suatu hal baru, inovasi baru kita lakukan, sehingga ini bisa berjalan lebih bagus? Mengubah rancang bangun atau membuat gedung lebih menyenangkan, topi hijau. Dan terakhir kan direktur menyimpulkan dengan topi biru. Oke, jadi seperti ini kita akan melakukan apa? Jadi teknik 6 thinking hats ini membantu si direktur perusahaan dalam mengambil keputusan terkait pembangunan gedung baru. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, selamat menggunakan konsep berpikir Edward de Bono 6 thinking hat, 6 topi untuk berpikir.